Assalamualaikum teman-teman. Berikut saya akan memberikan langkah-langkah merencanakan pembelajaran. Ada 7 tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama ada menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan, baik usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi dan disesuaikan dengan perkembangan fase usia peserta didik. Lalu, yang kedua ada perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, yang dimana bertujuan untuk perencanaan dan asesmen diagnostik ini untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, yang hasilnya akan digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan informasi lain yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga ada mengembangkan modul ajar, yang dimana pengembangan modul ajar ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memadu pendidik untuk melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan ini harus bersifat esensial, menarik, bermakna, dan menantang, relevan dan kontekstual, dan berkesinambungan. Lalu yang keempat ada penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Ruang lingkup materi pembelajaran merupakan apa yang akan diajarkan oleh pendidik di suatu atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Selanjutnya, pendidik menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Lalu yang kelima ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif, yang dimana ada 5 prinsip asesmen yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, ada asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Yang kedua, asesmen ini dirancang dalam dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Yang ketiga ada asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Lalu selanjutnya ada yang keenam adalah pelaporan kemajuan belajar, yang dimana pelaporan hasil belajar yang efektif ini adalah pelaporan yang melibatkan orang tua peserta didik, dan pendidik sebagai partner, merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang terakhir atau yang nomor 7 ada evaluasi pembelajaran dan asesmen, yang dimana pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya akan dievaluasi. Pendidik akan melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Setelah itu, pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan mengidentifikasi tersebut, maka modul ajar dapat disempurnakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.